Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya tentang gelombang, getaran, dan bunyi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Rahmawati dengan NIM 240110113. Gelombang, getaran, dan bunyi adalah fenomena alam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas tentang apa itu gelombang, getaran, dan bunyi, serta bagaimana mereka bekerja. Yang pertama adalah gelombang getaran. Gelombang getaran adalah getaran yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Gelombang getaran dapat disebabkan oleh berbagai sumber seperti getaran benda, suara, atau getaran bumi. Gelombang getaran memiliki sifat-sifat seperti amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Amplitudo adalah ukuran besarnya getaran atau gelombang. Semakin besar amplitudo, maka semakin besar pula energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran atau gelombang per satuan waktu. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin banyak getaran atau gelombang yang terjadi dalam waktu tertentu. Yang ketiga, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berdekatan pada gelombang yang memiliki fase yang sama. Semakin panjang gelombang, maka semakin besar pula jarak antara dua titik yang berdekatan. Contohnya yaitu gelombang air laut. Amplitudonya adalah tinggi gelombang, frekuensinya adalah jumlah gelombang per menit, dan panjang gelombangnya adalah jarak antara dua puncak gelombang. Dengan demikian, amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang, kita dapat memahami sifat dan perilaku gelombang dalam berbagai konteks seperti suara, cahaya, dan gelombang air. Bunyi. Bunyi adalah gelombang getaran yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi dihasilkan oleh getaran benda yang merambat melalui udara dan mencapai pada telinga kita. Bunyi memiliki sifat-sifat seperti frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Berikut adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah seberapa sering bunyi itu bergetar. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi pula nada bunyinya. Contohnya yaitu suara anak kecil yang berteriak memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada suara orang dewasa yang sedang berbicara. Yang kedua yaitu amplitudo. Amplitudo adalah seberapa keras bunyi. Semakin besar amplitudo, maka semakin keras bunyi tersebut. Contohnya adalah suara musik yang diputar dengan volume keras memiliki amplitudo lebih besar daripada suara musik yang diputar dengan volume lembut. Yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan bunyi adalah seberapa cepat bunyi yang merambat. Kecepatan bunyi relatif kontan, sekitar 343 meter per detik di udara. Contohnya, ketika kamu melihat kilat, kamu akan melihat cahaya terlebih dahulu, lalu mendengar suara petir beberapa detik kemudian, karena bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Dengan memahami sifat-sifat bunyi, kita dapat memahami bagaimana bunyi itu bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam berbagai konteks, seperti musik, komunikasi, dan lain-lain. Sifat-sifat gelombang, getaran, dan bunyi. Gelombang, getaran, dan bunyi memiliki sifat-sifat yang unik seperti refleksi, refraksi, dan difraksi. Sifat-sifat ini memungkinkan gelombang, getaran, dan bunyi untuk berinteraksi dengan lingkungan semesta. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat memahami berbagai gelombang, getaran, dan bunyi bekerja dalam berbagai situasi. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi adalah ketika gelombang memantul kembali setelah mengenai suatu permukaan. Contohnya, ketika kamu berteriak di depan tembok, suara kamu akan memantul kembali dan kamu dapat mendengar gema. Yang kedua adalah refraksi. Refraksi adalah ketika gelombang berubah arah ketika melewati medium yang berbeda. Contohnya, ketika cahaya matahari melewati prisma, cahaya akan dibelokkan dan menghasilkan warna-warna pelangi.
Yang ketiga adalah difraksi. Difraksi adalah ketika gelombang dapat membelok di sekitar penghalang atau celah. Contohnya, ketika suara kamu dapat didengar dari balik tembok, meskipun kamu tidak terlihat, karena suara dapat membelokkan di sekitar penghalang. Sifat-sifat gelombang, getaran, dan bunyi ini dapat membantu kita memahami bagaimana gelombang dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam berbagai aplikasi. Dengan memahami sifat-sifat gelombang, getaran, dan bunyi, kita dapat lebih memahami bagaimana alam semesta bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam berbagai bidang. Kesimpulannya, dalam video ini kita telah membahas tentang gelombang, getaran, dan bunyi serta bagaimana mereka bekerja. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.